Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa, Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa, wa alihi ahli safa wa sahbi ahlil wafa, wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita kaji kitab Wasiyatul Mustafa pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran, Ummud Du'a, Suratul Fatihah. Berharap mudah-mudahan Allah berkenan membuka hati kita sebagaimana Allah membuka hati kaum arif billah. Dengan terbukanya hati kita bisa menerima kebenaran-kebenaran firman Allah dan sabda Rasulullah. Kemudian kita diberi kemampuan untuk melaksanakan kebenaran-kebenaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka taqarruban ilallah. Ala hadhihin niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, inna awliya Allahi ta'ala lam yanalu sa'atallahi wa ridwanih bikasratil ibadah, walakin naluha bisakhawatin nafsi wal istihanati bid dunya. Wahai Ali, sesungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak memperoleh keluasan rahmat Allah dan keridhaannya lantaran banyaknya ibadah yang mereka lakukan. Akan tetapi mereka memperoleh keluasan rahmat dan ridha Allah sebab kedermawanan jiwa mereka dan anggapan mereka terhadap dunia yang dianggapnya hina atau remeh. Saudara-saudaraku, wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini menginformasikan bahwasannya wali-wali Allah atau kekasih-kekasih Allah itu. Definisi dari wali disebut wali karena kedekatannya kepada Allah, karena kecintaannya kepada Allah. Wali itu dipastikan orang mukmin yang telah sempurna keimanannya. Para wali itu memperoleh keluasan rahmat Allah. Kita tahu bahwa dalam hidup ini setiap makhluk butuh akan rahmat Allah. Andai sepersekian detik Allah mencabut rahmatnya, niscaya dunia seisinya ini akan hancur lebur. Seseorang, siapapun dia, pastilah sangat membutuhkan rahmat Allah. Dan para wali mendapatkan keluasan rahmat Allah disebabkan karena jiwanya yang pemurah. Karena sakhawatun nafsi,
karena kedermawanan jiwa yang ada pada hati mereka. Sakhawatun nafsi, kedermawanan jiwa itu orangnya menjadikan ia ringan berbagi, suka memberi, mudah memaafkan kesalahan orang lain, dan ringan dalam menerima kekurangan orang lain. Orang yang memiliki jiwa dermawan tidak hanya suka berbagi dari sisi materi kebendaan, tapi mereka yang berjiwa sangat memaklumi kesalahan orang lain, bahkan mereka mampu memaafkannya. Kita tahu bahwa di antara kebiasaan para wali, sunnatul aulia adalah ihtimalul adza. Mereka menanggung beban berat orang lain. Itulah kebiasaan-kebiasaan para wali. Di samping sifat sakhawah yang ada dalam jiwa mereka, para wali itu adalah istihana bid dunya. Mereka menganggap dunia ini remeh-temeh. Mereka benar-benar berakhlak sebagaimana akhlak Rahman. Berperilaku sebagaimana perilaku Allah. Dalam salah satu keterangan dijelaskan bahwasannya setelah Allah menciptakan dunia seisinya, semenjak itu Allah tidak pernah menoleh kepadanya. Sehingga siapapun makhluk diberi jatah soal rizki materi kebendaan. Dari sinilah para wali mengamalkan firman Allah di dalam surat An-Nisa, "Qul mata'ud dunya qalil." Katakan, firman Allah ini khitabnya kepada Nabi Muhammad, yang otomatis juga ditujukan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad. Katakan, mata'ud dunya qalil. Kesenangan duniawi itu bersifat sementara. Mata'ud dunya qalil. Sebanyak apapun harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, itu nilainya kecil, bahkan tidak ada nilainya. Dalam salah satu riwayat pernah diceritakan, riwayat ini dari sahabat Jabir radhiyallahu an. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati sebuah pasar. Begitu melihat Rasulullah, orang-orang di pasar kemudian mendekati beliau, mengerumuni beliau. Di saat itu Rasulullah melihat ada bangkai anak kambing jantan yang kedua telinganya kecil. Kemudian Rasulullah memegang telinga anak kambing jantan tersebut, menawarkan kepada orang-orang, siapa yang mau membeli kambing ini seharga 1 dirham. Mereka kemudian menjawab, untuk apa itu kami beli? Kami tidak tertarik dengan tawaran engkau ya Rasulullah. Baik, kalau kalian tidak mau membeli, saya berikan percuma.
bangkai kambing jantan ini? Mereka menjawab, anak kambing jantan ini, andai kata ia hidup, niscaya ia akan cacat, karena kedua telinganya kecil. Apalagi kondisinya sekarang, dia telah mati. Sungguh tidak ada harganya sama sekali. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fawallahi, lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum." Demi Allah, dunia seisinya ini jauh lebih hina dalam pandangan Allah dibanding bangkai anak kambing jantan yang cacat ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, itulah nilai dunia yang dalam pandangan Allah lebih hina dari bangkai anak kambing jantan yang cacat, yang tidak ada nilainya sama sekali. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam wasiat Nabi ini dijelaskan para wali mendapatkan kelapangan, keluasan, rahmat, dan ridha dari Allah bukan disebabkan oleh banyaknya ibadah yang mereka lakukan. Artinya, ibadah mahdoh, ibadah-ibadah sunnah haruslah menghasilkan sifat pengabdian dan penghambaan kepada Allah. Banyaknya ibadah lahiriah jika dibandingkan dengan kemuliaan sifat seperti kedermawanan, tidak ada bandingannya. Begitu pula orang-orang yang memandang rendah dunia, ini bisa jadi mereka lebih beribadah daripada orang yang melakukan ibadah mahdoh tapi masih berharap materi kebendaan. Diriwayatkan, diceritakan pada suatu hari Nabiullah Isa alaihi salam pernah mengajak kepada kaum Hawariyin, kepada murid-murid beliau untuk melaksanakan Qiyamul Lail. Nabiullah Isa membangunkan mereka satu demi satu. Kemudian dijumpailah salah satu murid beliau, saat dibangunkan ia menjawab, "Ayo bangun Qiyamul Lail. Saya sudah beribadah ya Ruhullah." Ibadah apa? Kamu dari tadi tidur. Taraktu dunya wa ma fiha. Aku telah meninggalkan dunia dan apa saja yang ada di dunia ini. Hatiku sudah tidak terpaut lagi kepada dunia dan segala isinya, dan segala gemerlap yang ada di dunia ini. Kemudian Nabi Isa menjawab, "Oh ya sudah, lanjutkan istirahatmu." Seperti itu bisa dijumpai di dalam kitab Iqadul Imam fi Syarhil Hikam. Saudara-saudaraku, dari wasiat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hal terpenting yang harus kita upayakan adalah bagaimana kita berjiwa sakhawah, bagaimana kita memiliki sifat kedermawanan, sifat pemurah, sifat
mudah memaafkan kesalahan orang lain, mudah memaklumi kesalahan orang lain atas kita, dan seterusnya. Bahkan Abdullah bin Mubarak pernah berkata, kedermawanan jiwa dari apa yang ada di tangan orang lain itu jauh lebih utama daripada kedermawanan jiwa dengan menyerahkan sebagian yang kita miliki. Artinya, orang yang jiwanya lapang, tidak tertarik atau tidak iri, tidak kepingin atas apa yang dimiliki oleh orang lain, senang melihat orang lain senang, itu jauh lebih utama daripada kelapangan jiwanya, kemurahan hatinya dengan berbagi. Jika kita belum diberi kemampuan untuk bisa terus berbagi, setidaknya kita tidak berharap pemberian dari orang lain. Setidaknya kita tidak iri, hasut dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Semoga wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini bisa kita jadikan pelajaran untuk kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yang pada akhirnya dalam kehidupan kita benar-benar kita lebih mengutamakan akhirat dibanding kepentingan duniawi kita. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muridin as-shadiqin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi shalihin al-muslihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.